Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faresi dengan NIM 13120000142. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Untar Surabaya. Video ini merupakan video tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Negara dan dosen pengampu Bapak Tommy Michael SHMH. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kontrak sosial menurut John Locke. Sebelum membahas lebih dalam tentang kontrak sosial menurut John Locke, alangkah lebih baik kita berkenalan dulu dengan siapa sih John Locke. John Locke lahir di Inggris pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Empirisme sendiri adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Bagi John Locke, mula-mula rasio manusia harus dianggap sebagai lembaran kertas putih atau as a white paper, dan seluruh isinya berasal dari pengalaman. Pengalaman tersebut ada dua. Yang pertama, pengalaman lahiriah atau sensation, dan yang kedua, pengalaman batiniah atau reflection. Kedua sumber pengalaman ini menghasilkan ide-ide tunggal. Di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai seorang filsuf negara liberal, bersama dengan rekannya Isaac Newton. John Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Selain itu, John Locke menandai akhir lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes atau post-Cartesian. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian, John Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1647, John Locke belajar di sekolah Westminster yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pelajaran bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Setelah itu, pada tahun 1652, John Locke mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikannya di Sekolah Gereja Kristus di Oxford. John Locke menyukai bidang medis, sebagaimana tertulis di dalam catatan pribadi John Locke yang ditulis pada periode akhir dekade 1650-an. Ia membuat banyak catatan tentang hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Melalui minatnya di bidang medis, John Locke mulai meminati filsafat alam sejak tahun 1658. Pada awal tahun 1660, ia berjumpa dengan Robert Boyle, yang akan banyak mempengaruhinya kelak. Sejak tahun 1660, John Locke menambah minatnya dengan membaca filsafat mekanis yang baru muncul, yang dimulai dengan membaca karya Boyle. Perhatian Locke terhadap politik muncul pada waktu itu adanya situasi politik di Inggris yang sedang bergejolak. Cromwell yang pada waktu itu telah mengubah sistem politik di Inggris, meninggal pada tahun 1658, sehingga terjadi perubahan lagi di bawah pemerintahan Raja Charles II, yang mana menghendaki pemerintahan dengan kuat menguasai negara dan gereja di Inggris. John Locke pada waktu itu mendukung pemerintahan Charles II. Pada bulan November hingga Desember 1660, ia membuat suatu karangan singkat untuk menanggapi pandangan dari Edward Bagshot yang menegaskan perlunya hakim sipil dalam menentukan bentuk-bentuk ibadah keagamaan. Dalam teori kontrak sosial menurut John Locke, sebenarnya juga bertolak dari pengandaian keadaan alamiah manusia. Bagi John Locke, manusia secara alamiah adalah baik dan bebas untuk menentukan dirinya dan juga menggunakan miliknya dengan tidak tergantung pada hak orang lain.
Ia percaya bahwa dalam absolute freedom tidak ada absolute choice, dan state of war ala Hobbes tidak sama dengan state of nature. John Locke berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang digerakkan oleh rasional, bukan nafsu. Manusia punya kalkulasi dengan tidak sembarang membunuh dan merugikan orang lain. Ada hukum alam, di mana orang tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang dibutuhkannya. Setelah lahirnya ekonomi uang, maka batas alamiah tersebut menjadi hilang. Sifat iri dan memusuhi pun muncul. Keadaan alamiah berganti menjadi keadaan perang, atau yang disebut dengan state of war. Masyarakat yang dikuasai ekonomi uang tidak akan dapat bertahan lama tanpa pembentukan negara yang akan menjamin hak milik pribadinya. Dengan demikian, negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi. Kebebasan yang diciptakan oleh John Locke adalah kebebasan hak milik atau materialistis sekularistis. Oleh karena negara sebagai pelindung, maka pengawasan terhadap penguasaan politik sangat penting. Untuk itu, berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke mengatakan pembagian kekuasaan dalam negara menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan politik tertinggi yang bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang yang diserahkan kepada badan eksekutif. Dan yang ketiga, masalah urusan luar negeri pada kekuasaan federatif. Kelemahan yang tampak adalah John Locke belum mencantumkan badan pengawas bagi terselenggaranya undang-undang dengan baik dan lancar, yang kemudian dikenal dengan badan yudikatif. Pemikiran John Locke ini disempurnakan oleh Montesquieu dengan trias politiknya yang terkenal itu. Fungsi badan yudikatif terutama untuk mencegah salah satu badan di atas menjadi terlalu kuat dan menghancurkan masyarakat. John Locke juga memisahkan antara agama dan negara. Pemisahan ini disebabkan oleh berbedanya wewenang negara dengan wewenang agama. Wewenang negara adalah bidang kehidupan duniawi, sedangkan wewenang agama adalah membimbing manusia di jalan keselamatan kekal. Namun, persoalannya tidak sederhana demikian. Sebab, ada kalanya agama turut mengimplikasikan diri pada sikap dan tuntutan yang menyangkut segala dimensi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Akibatnya, hubungan agama dengan negara oleh liberalisme itu menjadi dangkal, tidak realistik, dan ideologis. Di samping itu, hak asasi dasar yang dirancangkan oleh John Locke pun akhirnya tampak lebih menguntungkan golongan borjuis agar kebebasan berusaha dan untuk mengakumulasikan modal terjamin. Lalu, masih relevan atau tidakkah pemikiran John Locke diterapkan di Indonesia saat ini? Menurut saya, tanggapan tentang pemikiran John Locke ini sangat baik untuk masyarakat, karena John Locke terkenal dengan pemikirannya yang memiliki keadaan alamiah yang baik untuk masyarakatnya. Bukan seperti Thomas Hobbes yang berpikir bahwa negara dan kekuasaan seperti monster yang bernama Leviathan. Pemikiran Hobbes tidak menganut sistem kemanusiaan. Menurut saya, gaya pemikiran John Locke ini masih ada batasan dengan hubungan sistem pemerintahan di Indonesia. Kesamaannya ada pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam memerintah, dan sangat relevan Indonesia menggunakan gaya pemikiran John Locke. Kekurangan dari John Locke adalah peran pembantu dalam pembantuan masyarakat, lebih dalam masyarakat kaya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.